Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah-Nya yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Juga syukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas tugas pekerjaan, pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih juga malam ini Tuhan menyediakan kepada kami ruang dan waktu untuk bersama-sama beribadah, dan juga kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa pesan firman Tuhan hari ini buat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kitab 2 Tawarik pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat 16. Firman Tuhan sebagai berikut. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun
juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah Tuhan itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, selesai karena taat. Selesai karena taat. Dalam terjemahan bahasa Toraja, upu melo belanna makaritutu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kepala tukang diberikan perintah untuk membuat sebuah bangunan rumah. Ia harus memimpin para tukang untuk bekerja dengan baik, sesuai dengan perintah atau instruksi yang telah diberikan agar bangunan bisa selesai dengan baik. Kepala tukang itu pun melakukan semua perintah yang telah diberikan dengan taat. Tidak pernah ia melanggar atau menyimpang dari perintah tersebut, sehingga bangunan rumah tersebut bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Itu semua karena ketaatannya. Hal tersebut juga dinampakkan oleh Salomo dalam proses pembangunan bait suci. Salomo melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa. Semua perayaan-perayaan dalam rangka memuliakan Allah dilakukannya dengan setia, termasuk memberikan persembahan berupa korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan. Semua sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan semua orang berperan masing-masing sesuai dengan pembagian yang telah diatur oleh Tuhan. Rombongan para imam dalam jabatan mereka, orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian dan menyelenggarakan ibadah, dan penunggu pintu gerbang. Semua dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada yang menyimpang dari perintah itu dan ketetapan Allah, sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Karena ketaatan mereka, akhirnya bait suci bisa diselesaikan karena diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali banyak hal yang menggoda kita untuk mengandalkan kepintaran, pengalaman, jabatan, dan status sosial kita. Tetapi kita tahu bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan dan menaati perintahnya dengan setia. Maka apa yang kita kerjakan itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Syukur kepadamu Tuhan, ibadah kami malam hari ini dapat berlangsung dengan baik. Firman-Mu telah kami dengarkan, kami renungkan bersama-sama, mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menaati dan menuruti perintah Tuhan dalam hidup kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih juga Engkau memungkinkan kami untuk melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, saudara-saudara kami, pengiring nyanyian, kantoria, juga tim multimedia. Kiranya pelayanan kami berkenan kepadamu Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu. Sukacita untuk setiap kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, juga dalam persekutuan jemaat.
Terlebih lagi Tuhan bersama saudara-saudara kami yang hari ini boleh memperingati hari ulang tahun mereka, juga hari ulang tahun pernikahan. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah yang sudah menyertai mereka dalam kehidupan di masa-masa yang telah berlalu, dan kami percaya juga bahwa di masa yang akan datang ini Engkau jugalah yang akan menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Bapa di surga, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam harapan-harapan mereka, perjuangan-perjuangan mereka. Berkati dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Mampu kuatkan mereka untuk bisa melaksanakan tanggung jawab, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Berkati dalam menata hidup rumah tangga mereka. Berkati dalam mendidik, mengarahkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik dalam proses tumbuh kembangnya, juga dalam pertumbuhan iman mereka masing-masing. Berkati anak-anak jemaat-Mu yang dalam masa pertumbuhan, yang sementara berjuang merancang masa depan melalui studi, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Berkati mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Berkati yang sementara mencari pasangan hidup. Tolonglah seluruh jemaat-Mu Tuhan ketika mereka berada dalam pergumulan. Mungkin ada yang sementara bergumul karena sakit penyakit, ada yang bergumul karena duka cita, ada yang bergumul karena kebutuhan hidup, masalah ekonomi, ada yang bergumul akan masa depan anak-anak mereka, ada yang bergumul menantikan harapan hadirnya anak di tengah keluarga, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah. Tuhan sertai lindungi mereka, mampukan mereka melewati setiap pergumulan itu. Berdoa bagi mereka yang terpisah oleh karena tugas pekerjaan, berpisah dengan keluarga, di mana saja mereka berada, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Mendoakan mereka yang berada dalam usia lanjut, Tuhan tetap karuniakan kesehatan kepada mereka, karuniakan keteguhan iman, tabah dan sabar, menjalani kehidupan anugerah dan kasih Tuhan bagi mereka. Berdoa juga Tuhan untuk semua saudara-saudara kami di mana saja mereka berada. Berkati mereka dalam kehidupan keseharian, tolonglah mereka dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya di tengah-tengah negeri dan bangsa kami Tuhan, akan senantiasa tercipta keadilan, kedamaian, kemakmuran di dalamnya. Berkati gereja-Mu, Gereja Toraja. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, khususnya di Jemaat Elim Balikpapan, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, dan semua kepanitiaan. Berkati panitia pelaksana peringatan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan. Kiranya acara ini dapat berlangsung dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepanjang malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan, Engkau kiranya menyertai dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami, ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Karena kami datang kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, artika pun tergapai.
Meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkerubung, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah guna tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa ibadah kita malam ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk perhatian dan kebersama-samaan kita melalui program ini. Sampai berjumpa kembali dalam program dan edisi Rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.